Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Shalom, semangat pagi sahabat pendengar Radio Buana Asri dimanapun berada yang berbahagia. Jumpa lagi dengan Mimbar Agama Kristen BKUKS hari ini, Kamis 19 Mei 2022, bersama saya Pendeta Abednego dari GKJ Sambirjo. Judul renungan, Hidup yang Menghasilkan Buah. Sebelumnya mari kita berdoa. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bersabdalah ya Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan. Dalam hikmat-Mu ya Yesus kami berseru. Amin. Bacaan Alkitab dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 17. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 17 dengan judul perikop Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang bersedia mendengar, bersedia mengumpulkan, dan tentunya bersedia melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perumpamaan ini, saudara-saudara, ada dua hal penting yang berkaitan dengan sudut pandang Perjanjian Lama yang perlu kita ketahui. Pertama,
Sekali lagi Tuhan menyebut dirinya dengan akulah, suatu ungkapan yang menegaskan kealahannya. Sebab itulah kata-kata Yahweh sendiri tentang dirinya. Kedua, Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dalam Perjanjian Lama, Israel disebut sebagai kebun anggur Allah dan juga pokok anggur milik Allah. Dinyatakan dalam Yeremia 5 ayat 1 sampai 7 dan ayat 10. Tetapi Israel gagal menjadi pohon anggur yang mengeluarkan buah yang baik, sehingga Allah membuangnya. Dinyatakan dalam Yeremia pasal 2 ayat 21. Ketika di pasal 8 Yesus meninggalkan bait Allah, di pasal-pasal berikutnya Yesus jelas mencurahkan perhatian untuk membentuk sekelompok umat yang sungguh mengenal Allah. Kini dia menyebut dirinya pokok anggur yang benar. Semua yang seharusnya ada pada Israel namun gagal, kini digenapi sempurna di dalam kehidupannya yang taat, kudus, dan hubungan akrab Yesus dengan Allah. Jadi semua pengikutnya di dalam dia dan bersama dia adalah Israel baru. Umat yang baru telah Tuhan ciptakan dan kini adalah panggilan Allah untuk mereka agar berbuah lebat. Sahabat pendengar Radio Buana Asri yang dikasihi Tuhan, dalam dunia pekerjaan, mendengar bos menyebut kata-kata seperti target, deadline, tenggat, kuota, hasil, dan lain-lain, kadang bisa menimbulkan rasa takut dan gentar. Apalagi kalau kata seperti itu keluar dari Sang Maha Kuasa. Di sini Tuhan Yesus menggunakan istilah berbuah. Ada perbedaan di antara ranting yang menghasilkan dan yang tidak menghasilkan buah. Dinyatakan dalam ayat 2, 5, dan 6. Yaitu orang yang sungguh-sungguh tinggal dalam Yesus dengan yang tidak. Seakan-akan orang Kristen harus mencapai suatu hasil konkret tertentu jika ia tidak ingin dirinya dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, bagaimana keadaan saudara-saudara semua? Mari kita introspeksi. Apakah kita menjadi tanaman kesukaan Allah, yaitu dengan berbuah yang lebat dan dinikmati oleh banyak orang, sehingga Allah dipermuliakan? Nats kali ini memang memaparkan resiko dan imbalan, tetapi ada hal penting lain yang perlu kita sadari. Sahabat pendengar radio Buana Asri yang dikasihi Tuhan, berlawanan dengan dunia kerja sekuler, di mana target pribadi berarti harus dicapai secara pribadi berdasarkan kompetisi pribadi pula. Nas ini justru memaparkan betapa tergantungnya seorang murid Tuhan dalam menghasilkan buah. Jadi ini sebuah hukum yang tidak bisa ditawar. Kalau ingin semakin berbuah, tidak ada lain kecuali intim dengan Yesus Kristus, sang pokok anggur yang benar. Pertama, Bapa akan memangkas ranting-ranting yang tidak berbuah dan membersihkan ranting-ranting yang sudah berbuah agar bisa berbuah lebih lebat, sehingga Bapa dipermuliakan. Dinyatakan di dalam ayat 8. Jadi ini sebuah pilihan buat kita. Apakah kita menjadi ranting yang berbuah atau ranting yang mandul? Ingat, kalau kita menjadi ranting yang mandul, yang tidak berguna, maka akan dipotong dan sia-sia. Tapi sebaliknya, ranting yang berbuah lebat pasti akan dibersihkan oleh Bapa, sang empunya kebun anggur. Yang kedua, dan yang paling penting,
Ia mampu berbuah mutlak hanya karena dirinya tinggal di dalam Kristus, sang pokok anggur, bukan karena kapasitas pribadinya. Saudara, ini penting. Jadi kita bisa berbuah karena kita tinggal di dalam pokok anggur dan karya Roh Kudus, bukan karena kita, sepandai apapun kita, seterampil apapun kita bukan apa-apa tanpa Yesus. Bila menjadi ranting berarti menghasilkan buah, maka tinggal di dalam Yesus adalah mutlak bila murid-murid mau berbuah. Tinggal di dalam Yesus berarti tinggal di dalam kasih-Nya, dinyatakan dalam ayat 9. Dan tinggal di dalam Yesus berarti hidup dalam ketaatan dan perintah-perintah-Nya, dinyatakan di dalam ayat yang ke-10. Tinggal di dalam Yesus adalah esensi hidup sebagai murid-murid Yesus, dan mencakup kesediaan untuk dibersihkan agar bisa menghasilkan buah. Bisa saja hal ini tidak menyenangkan, tetapi perlu agar kita semakin berpaut pada pokok anggur yang menghasilkan semakin banyak buah. Namun tinggal di dalam Yesus tidak terjadi begitu saja, karena harus ada kemauan keras untuk mengusahakan, namun ada sukacita di dalamnya. Ini pun sebuah pilihan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi lucu rasanya kalau kita menyatakan sebagai murid Kristus, tetapi kita tidak tinggal di dalamnya. Kita hidup semau gue. Harusnya kita tinggal dan hidup sesuai dengan kehendak Kristus Yesus yang telah memilih dan memanggil kita semua. Sekali lagi, ini tidak terjadi secara otomatis, karena kita diminta Yesus untuk melakukan hal itu. Maka tinggal di dalam Yesus harus diupayakan dan menuntut disiplin diri, meskipun tentu saja kita dimampukan oleh Allah untuk melakukan hal itu. Bagaimana pesan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13. Demikian sabda Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, dari sini jelas nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang juga bagi kita, bahwa segala hal yang terbaik keluar dalam hidup kita itu adalah karya Allah yang ada di dalam kita melalui Roh Kudus. Jadi kita ini hanya sebagai alatnya semata. Oleh karena itu, kita tidak perlu sombong, kita tidak perlu bermegah diri. Tinggal di dalam Yesus juga berarti murid-murid harus saling mengasihi satu sama lain, seperti Yesus telah mengasihi mereka. Dinyatakan di dalam ayat yang ke-12. Sebab itu, saudara-saudaraku, jangan menyerah, karena Roh Kudus akan memampukan kita. Sahabat pendengar Radio Buana Asri yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga, murid berbuah karena firman Tuhan tinggal di dalam dirinya. Dalam arti firman Tuhan menjadi dasar kehidupannya. Pemazmur bersaksi yang dinyatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2
dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa ini kesaksian pemazmur. Dan itulah hukum alamnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, sedikit kesaksian saudara-saudaraku. Di rumah kami di Blimbing, di desa Blimbing, di Dukuh Mangir, di sebelah barat ada 2 pohon mangga yang sekarang sudah besar. Dan kebetulan mangga itu tertanam di pinggiran aliran air, yaitu air irigasi yang kebetulan itu airnya melintas masuk di dalam pekarangan kami. Dan saya amati bahwa pohon mangga kami tidak pernah tidak berbuah. Pada musimnya berbuah sangat lebat. Bahkan pernah pada suatu ketika, karena buahnya saking lebatnya, sampai yang pendek-pendek orang lewat pun mau mengambil bisa, bahkan anak-anak kecil bisa. Dan kalau itu terjadi, saudara-saudara, banyak sebenarnya yang datang untuk menawar para bakul-bakul itu mau ditebas, tapi saya katakan tidak, ini mau kita nikmati sendiri. Dan kenyataannya, saudara-saudaraku, dari buah itu kami berbagi dengan para tetangga, ada sekitar 7 rumah yang kami bagikan itu. Demikian juga pada setiap orang yang berkunjung ke rumah kami, selalu kami tanya, apakah punya pohon mangga di rumah? Kalau tidak, selalu kami berikan. Inilah wujud berbagi. Jadi buah itu harus tidak hanya dinikmati sendiri, supaya sukacita ini dirasakan banyak orang. Bahkan pernah suatu ketika ada jemaat yang kebetulan mau pulang ke Jakarta, kami bawain. Jadi dari Sambirejo terpancar sampai kemana-mana. Ini sebuah prinsip dalam berbuah. Nah, inilah rahasia untuk berbuah. Tentu bagi teman-teman yang suka berladang pasti tahu, supaya buah itu tetap lebat, tanaman itu harus cukup mendapatkan nutrisi yang tepat. Kalau tidak diberikan nutrisi yang tepat, sementara jauh dari aliran air, jangan berharap untuk berbuah. Untuk berbuah itu ada yang dikerjakan. Siapa yang menabur pasti akan menuai. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak mendapatkan terus nutrisi yang berkualitas, yaitu firman Tuhan, pengajarannya, begitu ya, saudara-saudara, tidak mungkin kita itu berbuah. Nah, dari mana kita mendapatkan pengajaran-pengajaran itu? Mendapatkan firman itu, supaya ini nutrisi kita semakin lengkap dan semakin kuat, sehingga kita terus berbuah pada musimnya. Ada 5 hal yang menjadikan kita mendapatkan selalu firman Tuhan. Yang pertama, melalui dengan 5M prinsipnya. Yang pertama, mendengar. Nah, mendengar salah satunya yaitu mendengar siaran agama Kristen ini tiap Kamis. Mungkin mendengar juga dari podcast-podcast yang dikirim sekarang begitu banyak ya, saudara-saudaraku. Ya, renungan-renungan itu begitu banyak, saudara tinggal milih, tinggal niatnya itu. Yang pertama melalui mendengar. Yang kedua, yang kedua melalui membaca secara pribadi. Nah, ini menjadi sebuah kemestian bagi kita, saudara. Lucu rasanya kalau kita mengatakan murid Yesus, tetapi tidak pernah membaca firman. Ingat, murid itu tugasnya 2. Mendengar dan belajar. Membaca bagian daripada belajar. Yang ketiga, menelaah, atau bisa dikatakan dalam bahasa sehari-hari PA dan sebagainya, mendalami Alkitab. Disitulah kita mendapat firman yang dalam.
Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah menghafal. Ini perlu saudara-saudara, bahkan perlu ditanamkan sejak anak-anak kecil. Karena dengan menghafal firman itu, ketika pada suatu hari kita mendapatkan tantangan, cobaan, ujian, kita ingatkan janji Tuhan itu. Coba bayangkan kalau kita sama sekali tidak pernah membaca, tidak pernah ingat janji kita, apalagi hafal, tentu kita akan menjadi stres, bahkan menjadi putus asa, bahkan ada yang bunuh diri. Karena apa? Tidak dapat penghiburan, tidak mendengar suaranya, tidak hafal satupun janjinya. Penting ini. Dan berikutnya, yang berikutnya, melakukan. Jadi percuma kita belajar, percuma kita mendengar, percuma kita menggali kalau tidak dilakukan. Dengan 5 hal ini, inilah nutrisi yang kita perlukan supaya kita terus berbuah. Saudara-saudara pendengar Radio Bunda Asri yang dikasih Tuhan, pelajaran yang keempat, buah karya si murid itu niscaya memuliakan Tuhan, karena buah itu memang terjadi karena kuasa Tuhan sendiri. Nah, di dalam ketidakmungkinan manusiawi ini justru tersirat sebuah janji bahwa kuasa Allah niscaya memungkinkan kita menghasilkan buah, yaitu sikap dan tindakan berdasarkan firman yang menyenangkan hati Allah dan menjadi penggenapan kehendak-Nya. Saudara, dalam hal ini kita perlu belajar dari Nabi Yohanes Pembaptis, gitu ya. Apa yang dia katakan yang sangat terkenal, dia harus semakin bertambah, ku harus makin berkurang. Itu yang dikatakan. Ketika banyak orang mengira dia adalah juru selamat, dia katakan bukan. Aku adalah suara yang berseru-seru, yang datang kemudian lebih daripada aku. Dia tidak mau mencuri kemuliaan ini. Nah, ini peringatan juga untuk kita. Kalau kita sudah berbuah, mulai banyak pujian datang kepada kita, ingat, kita ini hanya alat. Biarlah kemuliaan itu untuk Sang Kristus, bukan untuk kita. Dia yang harus lebih mulia, karena buah yang muncul itu karya Kristus melalui Sang Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu sebagai murid, mari kita pusatkan perhatian pada tindakan iman ini, yaitu menghasilkan buah yang konkret. Buah-buah itu harus muncul di segala bidang kehidupan kita, mulai dari rumah, lingkungan, tempat kerja, gereja, dan bahkan di dunia maya. Inilah wujud iman kita yang sebenarnya. Jadi berbuat tidak hanya cukup kita memuji Tuhan, bersekutu di gereja, tetapi buah itu harus dinikmati orang di sekitar kita, sehingga hidup kita itu berdampak. Siapapun kita, baik saudara sebagai pegawai negeri, sebagai wirausaha, sebagai petani, peladang, buruh, karyawan, pelajar, mahasiswa, apapun profesi saudara, Tuhan memanggil. Melalui profesi itu kita menghasilkan buah, sehingga siapapun yang di sekitar kita merasa nyaman, merasa damai, merasakan sejahtera. Itulah buah yang nyata yang diharapkan oleh Sang Kristus. Buah di sini bisa diartikan sebagai buah moral, kasih, dan pelayanan, yaitu karakter yang tampak karena Roh Kudus berkarya. Saudara-saudara, meminjam istilah Rasul Paulus di dalam suratnya yang dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 22
dan 23 yang terkenal sebagai buah roh, yaitu sebuah buah yang punya 9 cita rasa. Nah, ini langka, saudara. Saudara pasti pernah makan buah, tapi mungkin hanya 2 rasa. Yang satu sedikit pahit sama kecut, ada lagi yang sedikit kecut ditambah manis, tapi yang 9 cita rasa belum ada. Seingat saya, sampai umur saya sampai ini belum ada. Tetapi di dalam Roh Kudus menghasilkan 9 cita rasa. Sekali lagi dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, yang melaluinya terungkap adanya kesatuan dengan Yesus. Di dalam satu buah kasih itu sendiri, saudara, ada 15 karakter yang luar biasa yang menjadi sebuah identity. Inilah murid Yesus. Apa itu? Mari kita belajar dari apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus untuk menerjemahkan buah karakter ini yang dinyatakan di dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 7. Jadi 9 cita rasa buah tadi, yang pertama adalah kasih. Nah, kasih ini sendiri sekali lagi ada 15 karakter. Dikatakan di sana di 1 Korintus 13 mulai dari ayat 4, kasih itu sabar. Di sisi ini bagaimana, saudara-saudara? Sudah sabar? Kalau di karakter yang satu ini belum bisa lulus, jujur kita belum layak menjadi murid Kristus. Oleh karena itu kita terus harus belajar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Karakter murah hati. Yesus itu murah hati. Kalau kita mengaku Yesus sebagai guru kita, Tuhan murah hati, kita pun harus murah hati. Bagaimana? Yang kedua ini, saudara sudah lulus? Nah, masih ada kesempatan untuk terus belajar. Karakter yang ketiga, ia tidak memegahkan diri. Yesus itu sangat rendah hati, saudara. Sangat rendah hati. Juga tidak sombong, tidak. Suatu hari, saudara, salah satu murid Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes Pembaptis sudah mati, dibunuh oleh Herodes, ada 2 orang mengikuti Yesus dan bertanya, Tuhan, di mana engkau tinggal? Apa jawab Yesus? Burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Luar biasa, saudaraku. Bumi dan jagat raya seluruh isinya itu miliknya. Itu dia yang menciptakan, tapi dia katakan tidak punya tempat. Inilah kerendahan hati. Kalau Tuhan sudah rendah hati, kita murid-muridnya mesti juga rendah hati. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tuhan Yesus selalu sopan. Apakah kita juga sopan? Dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apakah Yesus suka marah-marah, saudara? Enggak. Kalau kita masih suka marah-marah, berarti kayak lagi kita belum lulus menjadi murid Kristus. Kita perlu belajar lagi. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apakah Yesus dendam? Oh no, tidak. Ingat, ketika sabda salib pertama, ketika salib ditegakkan, apa yang dikatakan Yesus? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau Tuhan mau mengampuni, kita pun juga harus mengampuni. Inilah karakter murid. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Yesus selalu berada di jalan benar.
Mari kita introspeksi diri kita. Dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya, apakah kita selalu berjalan di benar? Di tempat yang benar? Nah, saudaraku, kalau belum, mari kita masih belajar. Kita masih diberi kesempatan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ingat, Yesus kita bukan Yesus yang suka ngember, suka membeberkan rahasia-rahasia orang lain. Ya. Ingat saudaraku, ketika pada suatu malam di perjamuan terakhir, setelah perjamuan, Yudas meninggalkan persekutuan itu, dan Yesus tahu dia mengkhianati. Apakah Yesus mengatakan pada murid-muridnya, "Hei anak-anak, itu Yudas mau berkhianat"? Oh no, tidak. Dia menyimpan rahasia. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, kita pun juga harus seperti itu, saudara. Harus bisa dipercayai, harus bisa menyimpan rahasia. Jangan gara-gara kita justru sebaliknya, seluruh kampung jadi tahu. Karena jangan bilang-bilang ya, tapi seluruh kampung tahu. Ini bukan ciri murid Kristus. Terakhir dikatakan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, dalam hidup kita ini, saudaraku, untuk mencapai buah tidak gampang. Godaan, tantangan, ujian selalu datang silih berganti. Apakah kita sabar menanggung itu? Atau kita bersungut-sungut? Ingat, Yesus tetap setia, bahkan setia sampai mati di kayu salib. Tidak pernah mengeluh. Bahkan doanya terakhir di Taman Getsemani, "Bapa, jika cawan ini, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku." Ini yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena itu janji mintalah apa yang kamu kehendaki, yang dinyatakan di dalam ayat 14 dan pasal 15 ayat 7-16 tadi, harus dimengerti dalam pengertian bahwa janji itu ditawarkan kepada para murid yang tinggal di dalam sang pokok anggur demi menghasilkan buah yang lebat. Semangat berbuah di dalam Yesus. Ingat, kita ada karena anugerah Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luar-Mu, hanya di dalam-Mu sendiri limpahlah hidup bagiku. Oleh-Mu buahku lebat, yang tak berbuah dikerak. Dengan-Mu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Diriku milik-Mu abadi, Engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku Kau mulai, Kau sempurnakan bagi-Mu. Oleh-Mu kuncup mereka, hingga berbuah mulia. Inilah janji setia Kami, ya Allah. Pakailah kami untuk bisa semakin berbuah, semakin berdampak dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang Maha Kasih,
kami juga mohon berkat-Mu untuk Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, di mana hari-hari terakhir ini suasana semakin menghangat berkaitan dengan persiapan pemilihan umum tahun 2024. Oleh karena itu Tuhan, jangan tinggalkan negeri kami. Biarlah siapapun yang akan mencalonkan diri menjadi orang pertama di Indonesia ini, menjadi presiden maupun wakil presiden, biarlah mereka melakukan ini dengan tulus, bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingan bangsa-bangsa asing, tetapi sungguh-sungguh mewujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang sejahtera. Oleh karena itu, ya Allah, berkatilah beliau, Bapak Presiden Joko Widodo, dalam menyelesaikan tugasnya hingga tahun 2024, termasuk rancangan perpindahan ibu kota IKN di Kalimantan. Tuhan memberkati agar selesai beliau, maka proyek-proyek yang digagas juga sudah selesai. Karena tidak dipungkiri, ya Allah, kedamaian negeri kami ini juga kedamaian umat Tuhan, baik di dalam ibadah maupun di dalam berkarya. Kami mendengar isu-isu di mana tanggal 21 nanti ada demo besar-besaran memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tuhan, kiranya saudara-saudara kami siapapun yang ikut demo ini, biarlah mereka menyuarakan suara rakyat ini dengan santun. Jangan biarkan mereka disusupi oleh kuasa-kuasa asing yang punya kepentingan, bahkan yang paling tragis ingin menggeser atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Tuhan berkati aparat keamanan baik TNI maupun Polri untuk bisa berjaga-jaga agar suasana menjadi semakin tertib. Kami serahkan juga Kabupaten Sragen yang kami cintai ini, berkati beliau Ibu Bupati Yuni di dalam terus mendukung keutuhan Sragen dengan slogannya Guyub Rukun ini. Biarlah beliau dimampukan untuk merangkul semua golongan, semua agama, semua komunitas untuk bersama-sama mewujudkan Guyub Rukun ini dan bersama-sama sungguh-sungguh mewujudkan Sragen yang asri. Karena kedamaian Sragen, umat Tuhan juga ikut merasakannya, baik di dalam ibadah maupun di dalam pekerjaannya. Allah sumber kehidupan, inilah hidup kami, inilah komunitas kami. Pakailah kami semua Tuhan sebagai alat-Mu, berkati supaya kami terus berbuah, dan dengan berbuah ini akan menjangkau banyak jiwa-jiwa yang akan kenal Kristus dan akhirnya menerima keselamatan di dalam Kristus. Siapapun kami, pakailah kami menjadi alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah seru doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Pokok Anggur yang benar. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati.